Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Imas Eva Wijayanti MSI selaku dosen mata kuliah Kimia Fisika dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pada pertemuan ini, kami dari kelompok 5B akan membawakan materi mengenai hukum termodinamika ke-1. Untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, Mutiara Aristaudia, lalu juga ada Anjeli Carolina, Siti Hana Irawarni Alfu, Siti Hartanti Safrina, dan juga Erli Ida Nur Safitri. Baik, sebelum kita bahas mengenai hukum termodinamika ke-1, kita harus tahu dulu nih, apa itu definisi dari energi. Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam ilmu fisika, kerja adalah gaya dikali jarak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kerja adalah suatu perubahan yang langsung dihasilkan secara langsung gitu dari proses itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada menurut hukum ke-0 termodinamika, energi panas akan berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Lalu juga ada hukum ke-1 termodinamika itu pada dasarnya merupakan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi itu dapat berubah ke bentuk ke-1 atau enggak bentuk kekal lainnya, tetapi energi sendiri itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal definisi dari sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu apa sih? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Dan lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang dapat memengaruhi sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai prinsip termodinamika. Dalam prinsip termodinamika biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana prinsip termodinamika ini dapat membantu kehidupan manusia seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah perpindahan energi. Perpindahan energi adalah dalam sistem termodinamika itu bersifat unsteady state dan steady state, di mana dalam kondisi steady state massa zat dan laju aliran panasnya itu bersifat konstan. Laju aliran panas yang masuk atau keluar dari sistem dalam kondisi steady state itu bersifat tetap atau konstan, tidak dipengaruhi oleh waktu. Sedangkan dalam kondisi unsteady state, laju aliran panasnya dipengaruhi oleh waktu, sedangkan massa zatnya akan tetap. Selanjutnya adalah perpindahan energi, kerja, dan kalor. Kalor dilambangkan dengan Q, di mana kalor adalah energi yang dipindahkan melalui batas-batas sistem sebagai akibat langsung dari perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Dengan ketentuan, Q bernilai positif apabila kalor masuk dalam sistem, sedangkan Q akan bernilai negatif apabila kalor keluar dari sistem. Selanjutnya adalah kerja, dilambangkan dengan W. Energi yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan dalam suatu perubahan keadaan. Dengan ketentuan, W akan bernilai positif apabila lingkungan melakukan kerja, sedangkan W akan bernilai negatif apabila sistem melakukan kerja. Selanjutnya adalah perbedaan kerja dan kalor terhadap lingkungan. Kerja adalah transfer energi yang merubah gerakan atom pada lingkungannya dengan cara yang seragam. Sedangkan kalor adalah kebalikannya, yaitu gerakan atomnya akan bersifat acak. Dapat dilihat dalam gambar, di mana di sebelah kiri atomnya bergerak secara seragam atau dia bergeraknya secara bersamaan ke atas gitu. Sedangkan yang satunya itu sebelah kanan, dia atomnya itu bergerak secara bebas atau secara acak. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang energi dalam dan entalpi. Yang pertama yaitu energi dalam. Apa sih energi dalam itu? Energi dalam itu merupakan jumlah total energi dalam suatu sistem terlepas dari bagaimana energi yang disimpan. Nah, parameter mendasar dalam termodinamika adalah energi dalam yang dilambangkan sebagai U. Baik, delta U itu untuk perubahan energi dalam energi dalam jika suatu sistem berubah dari keadaan awal I dengan energi dalam UI menjadi keadaan akhir F dengan energi dalam UF. Nah, jadinya rumusnya yaitu delta U sama dengan UF dikurangi UI. Nah, energi dalam adalah sifat keadaan. Apa sih maksudnya? Bahwa energi dalam ini bergantung hanya pada keadaan akhir sistem dan tidak bergantung pada cara pencapaian keadaannya. Misalnya, 1 liter sampel hidrogen itu pada 500 Kelvin dan 10 atmosfer memiliki energi dalam yang sama. Contoh lain dari sifat keadaan itu adalah temperatur, tekanan, dan rapatan. Sifat keadaan juga disebut sebagai fungsi keadaan. Selanjutnya yaitu energi dalam adalah sistem ekstensif. Bahwa sifat itu sifat yang bergantung pada ukuran atau luas dari sistem. Contoh dari sifat ekstensif yaitu massa dan volume. Selanjutnya itu ada sifat intensif. Temperatur sebuah sistem itu merupakan sifat intensif sebab dia bergantung pada ukuran sistem. Contohnya itu rapatan, tekanan, dan semua kuantitas molar, seperti volume molar, dan energi dalam molar, dan juga energi dalam per mol. Jadi, energi dalam, kalor, dan juga kerja itu semuanya diukur dalam satuan yang sama, yaitu joule. Yang dimana 1 joule sama dengan 1 kg M kuadrat S min pangkat min 2. Baik, selanjutnya yaitu ada entalpi. Entalpi merupakan panas yang terkandung dalam suatu senyawa pada tekanan konstan. Tekanan tetap, kalor yang diberikan sama dengan perubahan dalam sifat termodinamika yang lain dari sistem, yaitu entalpi H. Dari situ dinyatakan dengan bahwa H sama dengan U plus PV. Seperti energi dalam, entalpi itu hanya bergantung pada keadaan sistem sekarang, sehingga entalpi merupakan fungsi keadaan. Selanjutnya ada perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini merupakan panas dipertukarkan oleh sistem di bawah kondisi tekanan konstan. Perubahan entalpi yang mengikuti perubahan fisika atau kimia dapat diukur dengan kalorimeter. Nah, cara lain untuk mengukur delta H yaitu dengan mengukur perubahan energi dengan kalorimeter Bob. Kemudian mengubah nilai delta U menjadi delta H. Jika reaksi menghasilkan gas, diabaikan PV-nya terhadap yang lain dan dianggap setiap gas bersifat sempurna, maka entalpi setiap gas adalah H sama dengan U plus PV plus nRT. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa perubahan entalpi reaksi adalah delta H sama dengan delta U plus delta R plus delta N dikali RT, yang dimana delta N merupakan perubahan jumlah gas dalam reaksinya. Saya melanjutkan presentasi ini. Jadi sistem itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada sistem tertutup, dan yang ketiga ada sistem terisolasi. Sebelum kita membahas itu semua, kita harus mengetahui dulu nih apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah sekumpulan apa saja yang diteliti atau diamati yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu adalah benda-benda yang di luar dari sistem. Pertama itu ada sistem terbuka. Apa sih itu sistem terbuka? Sistem terbuka adalah energi dan materi yang dapat keluar masuk ke dalam sistem melewati batas sistem. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi tanda panah ini ada materi yang masuk ke dalam sistem. Nah, terus tanda panah yang atas ini itu adalah materi atau massa yang keluar dari sistem. Nah, terus yang di sebelah kiri ini ada energi atau kalor yang masuk ke dalam sistem melewati batas sistem. Nah, seperti itu dari sistem terbuka. Yang pertama ada turbin gas, yang kedua ada pesawat jet.
Selanjutnya ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan pertukaran energi di jumlah materi di dalam sistem itu tetap. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi yang tadi kan sebelumnya itu ada tanda panah yang mengartikan bahwa materi itu masuk sistem atau keluar sistem. Nah, di sini nggak ada tanda panah nih. Jadi di dalam sistem tertutup itu tetap gitu, konstan. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk melewati batas sistem. Nah, sedangkan energi atau kalori itu tetap. Nih, ada energi yang di bagian kiri ini ada energi yang mengalami pertukaran energi gitu. Nah, contoh dari sistem tertutup yang pertama itu ada sebuah balon yang dipanaskan. Jadi di mana sebuah balon dipanaskan ini massa udara di dalam balon itu tetap. Nah, tetapi volumenya berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Selanjutnya ada sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi yaitu sistem yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran materi ataupun tidak terjadinya pertukaran energi. Nah, dalam sistem terisolasi ini energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, contoh dari sistem terisolasi yaitu tabung gas yang terisolasi. Di sini juga ada ilustrasinya bahwa nggak ada materi atau energi yang masuk atau keluar sistem. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kali ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan hukum termodinamika 1 dengan kalor, kerja, atau usaha, dan energi dalam. Ngomongin termodinamika. Termodinamika itu apa sih? Termodinamika yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari usaha atau yang biasa kita notasikan dengan W dengan kalor. Nah, atau yang biasa kita notasikan dengan Q. Kalor dan usaha ini pasti berkaitan erat dengan yang namanya sistem dan lingkungan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hukum 1 termodinamika yang biasa kita sebut juga dengan hukum kekekalan energi. Apa sih hukum kekekalan energi itu? Hukum kekekalan energi merupakan hukum yang sifatnya itu tetap, artinya dia itu tidak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dihilangkan, seperti itu. Jadi, dia tetap. Termodinamika 1 ini kita memiliki konsep berupa delta U atau energi dalam sama dengan kalor dikurangi usaha, atau bisa juga kalor sama dengan delta U atau energi dalam ditambah dengan usaha gitu. Nah, untuk salah satu contoh penerapannya yaitu pada proses pembuatan popcorn nih. Kenapa sih popcorn itu salah satu pengaplikasian hukum 1 termodinamika? Nah, kasusnya ini popcorn sebagai sistem, panci sebagai pembatas, dan udara, nyala api, dan yang lainnya sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, setelah dipanaskan, maka kalor akan mengalir dari lingkungan atau dari nyalanya api menuju sistem atau biji popcorn. Adanya tambahan kalor akan menyebabkan sistem atau popcorn ini memuai dan meletup, sehingga akan mendorong penutup panci yang ada di popcorn tadi. Sehingga penutup panci itu melakukan kerja terhadap lingkungan. Nah, proses ini keadaan popcorn berubah karena adanya perbedaan suhu, tekanan, dan volume dari popcorn tersebut saat memuai dan meletup. Seperti itu. Hukum 1 termodinamika itu memiliki 4 proses ya teman-teman. Ada proses isobarik, ada isohorik, isotermal, dan adiabatik. Nanti akan saya bahas satu persatu secara rinci dan singkat ya teman-teman. Yang pertama itu ada proses isobarik. Proses isobarik ini adalah suatu proses yang dimana keadaannya ini tekanan itu tetap atau sama gitu ya. Nah, jika sejumlah kalor yang diberikan kepada sistem dengan tekanan yang tetap, volumenya akan bertambah seiring bertambahnya kalor yang masuk. Berarti sistem ini akan melakukan usaha. Berdasarkan uraian tersebut, proses isobarik ini akan berlaku bersamaan
V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Yang dimana besarnya usaha yang dilakukan akan sama dengan luasan yang diarsir pada grafik. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Tadi P-nya konstan. Ini ditandai dengan ini ya, tuh. Garisnya lurus gitu. Artinya dia tetap atau konstan. Nah, untuk luasan yang diarsir dengan grafik itu katanya adalah besaran usaha. Berarti luasan dari grafik ini, berarti ini kan bentuknya persegi panjang ya. Jadi luasannya ini sama dengan W gitu. Berarti kita juga bisa nih mengartikan bahwa P dikali V gitu kan ya. Karena V-nya ada 2, berarti ini delta V. Berarti W sama dengan P dikali delta V gitu. Nih, seperti ini kan. Nah, juga ini berkaitan erat dengan energi dalam. Jadi, energi dalamnya yaitu delta U sama dengan Q min W gitu. Yang kedua ada proses isohorik. Proses isohorik ini di mana suatu proses dalam keadaan volumenya yang konstan ya. Nah, pada proses ini volume yang dimiliki adalah konstan, artinya volume yang masuk ataupun volume yang keluar tidak memberikan usaha. Karena V-nya ini tidak memberikan usaha, tidak melakukan usaha, berarti usahanya ini sama dengan 0 gitu ya. Annya yang tepat yaitu delta U sama dengan Q. Kenapa? Karena W-nya atau usahanya sama dengan 0. Kan delta U itu sama dengan Q min W ya. Kalau W-nya sama dengan 0 berarti delta U-nya atau energi dalamnya yaitu berupa nilai kalori itu sendiri gitu. Untuk grafiknya dapat dilihat ya seperti ini, sama juga dengan yang tadi isobarik, bahwa di sini kan volumenya yang konstan. Berarti volumenya nih garis lurus seperti ini. Gitu, itu buat isohorik. Yang ketiga ada proses isotermik atau isotermal, di mana proses ini dalam keadaan suhu yang konstan atau tetap. Menurut hukum Boyle persamaannya sesuai yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 ya. Berdasarkan rumus energi dalam yaitu delta U sama dengan Q min W, dapatkan informasi bahwa usaha yang dilakukan akan sama dengan jumlah kalori yang diberikan. Hal ini dikarenakan bahwa suhu yang terdapat pada hukum ini bersifat konstan, sehingga persamaan yang tepat akan sebagai berikut. Delta U sama dengan Q min W, ya kan? Delta U-nya sama dengan 0. Berarti kalorinya itu sama dengan usaha itu sendiri gitu. Nah, untuk grafiknya seperti ini, kalor atau usaha yang dilakukan itu, termodinamika ini berkaitan erat dengan teori kinetik gas, yang dimana rumusnya PV sama dengan nRT. Jadi ini adalah suatu turunan untuk mencari nilai W itu sendiri gitu. Yang terakhir yaitu ada proses adiabatik. Proses adiabatik ini merupakan proses perubahan sistem tanpa adanya kalor yang masuk maupun yang keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalori yang masuk maupun keluar, suhunya ini tidak tetap. Proses adiabatik ini dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Salah satu contoh dari proses adiabatik ini adalah pada proses cara kerjanya termos ya. Nah, sehingga didapatkan persamaan delta U atau energi dalam sama dengan min W, min usaha, karena tidak ada kalori yang masuk, artinya kalorinya sama dengan 0 gitu. Nah, untuk di grafiknya dapat dilihat ya seperti ini. Di sini saya memiliki contoh soal seperti ini. Sejumlah gas mengalami siklus seperti gambar berikut. Nah, siklusnya dapat kita lihat berbentuk segitiga. Di sini P-nya itu konstan ya, yaitu 10 pangkat 5. Berarti kita ini termasuk dalam soal isobarik. Ditanya adalah usahanya. Nah, usaha dari isobarik itu P dikali delta V ya. Selain itu juga bisa juga nih
W-nya atau usahanya itu sama dengan luasan daerah yang diarsir, berarti luasan dari segitiga ini. Seperti itu. Jadi kita mengetahui juga bahwa W sama dengan setengah dikali alas kali tinggi dikali sama P. Ya, sama dengan setengah dikali alas, alasnya Pi2 min Pi1 yaitu 3 dikali tingginya itu kan ini ya, titiknya 4, kemudian dikali sama tekanannya itu 10 pangkat 5, sehingga hasilnya sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5 Joule, seperti itu. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.